Di bar kecil di pinggir jalan Jakarta yang ramai, hujan deras mengguyur kota seperti air mata langit yang tak henti. Aku, Nadia, seorang karyawan biasa di perusahaan multinasional, baru saja melewati hari yang melelahkan dengan rapat tak berujung. Saat aku memesan minuman untuk menenangkan pikiran, seorang wanita cantik dengan rambut panjang bergelombang menyenggol bahuku secara tak sengaja. Matanya yang tajam bertemu dengan mataku, dan dalam sekejap, ada percikan yang tak bisa kueja. Kami mulai berbincang, tertawa atas lelucon kecil, dan sebelum aku sadar, kami sudah berciuman di sudut gelap bar itu penuh gairah yang tak terduga. Tapi pagi berikutnya, saat aku masuk kantor, wanita itu berdiri di depan ruang rapat sebagai CEO baru di si kami, Sinta, dengan senyum profesional yang menyembunyikan rahasia malam tadi. Jantungku berdegup kencang saat melihatnya. Bagaimana bisa? Malam itu kami tak saling bertukar nama lengkap, hanya cerita ringan tentang hidup yang sibuk di ibu kota. Kini, dia adalah atasan langsungku, wanita yang memegang nasib karirku. Aku berusaha menjaga wajah tenang, tapi pikiranku berputar liar. Apakah dia mengenalku? Tentu saja, matanya yang melirik sekilas ke arahku saat memperkenalkan diri membuktikannya. Rapat pagi itu berlangsung tegang bagiku, setiap kata yang dia ucapkan terasa seperti pisau yang mengiris hati. Aku tak bisa fokus pada presentasi, malah mengingat sentuhan lembutnya malam tadi. Setelah rapat, aku buru-buru kembali ke meja kerjaku, berharap ini hanya mimpi buruk. Tapi mimpi buruk itu baru dimulai. Siang harinya, Sinta memanggilku ke ruangannya. "Nadia, tolong masuk sebentar," katanya melalui intercom, suaranya datar tapi ada nada yang aku kenali dari malam sebelumnya. Aku masuk dengan tangan gemetar, menutup pintu di belakangku. Dia duduk di belakang meja besar, memandangku dengan tatapan yang campur aduk antara profesionalisme dan sesuatu yang lebih dalam. "Kita perlu bicara tentang malam tadi," katanya langsung, tanpa basa-basi. Aku terdiam, merasa dunia runtuh. Bagaimana aku bisa menjelaskan? Aku, seorang wanita berusia 28 tahun yang selama ini menyembunyikan orientasi seksualku dari keluarga dan rekan kerja, kini terjebak dalam situasi yang bisa menghancurkan segalanya. Sinta menghela napas panjang. Aku tak menyangka akan bertemu lagi seperti ini. Aku baru pindah ke Jakarta dari Surabaya untuk posisi ini. Malam tadi. Itu kesalahan. Kata-katanya menyakitkan, tapi aku mengerti. Di Indonesia, di mana masyarakat masih syarat dengan norma konservatif, hubungan seperti kami adalah tabu. Keluargaku, orang tua yang taat beragama, pasti akan mengusirku jika tahu. Aku ingat betapa ayahku pernah marah besar saat mendengar berita tentang pernikahan sesama jenis di luar negeri. "Itu dosa besar," katanya saat itu. Kini, aku merasakan beban itu menekan dada. Sinta melanjutkan, "Kita harus lupakan itu. Aku tak mau ini mempengaruhi pekerjaan kita." Aku mengangguk, tapi dalam hati, aku tahu itu tak semudah itu. Malam itu, aku pulang ke apartemen kecilku di pinggiran Jakarta, pikiran tak tenang. Telepon dari ibuku datang seperti biasa, menanyakan kapan aku akan menikah. "Nadia, umurmu sudah 28. Temanku punya anak laki-laki bagus, dokter di Bandung," katanya dengan nada penuh harap. Aku menjawab ala kadarnya, menyembunyikan kegelisahan. Bagaimana aku bisa menjelaskan bahwa hatiku tak pernah tertarik pada pria? Sejak remaja, aku tahu aku berbeda, tapi aku menyimpannya rapat-rapat. Pertemuan dengan Sinta membangunkan sesuatu yang selama ini kutidurkan. Aku membuka laptop, mencari artikel tentang komunitas LGBT di Indonesia, tapi takut ketahuan. Di negeri ini, meski tak ada undang-undang yang secara eksplisit melarang, diskriminasi ada di mana-mana, dari keluarga, tempat kerja, hingga masyarakat luas.
Keesokan harinya di kantor, ketegangan semakin terasa. Sinta menghindari kontak mata denganku selama rapat tim. Aku merasa seperti orang asing di tempat kerjaku sendiri. Saat istirahat, rekan kerjaku, Rina, mendekat. "Kamu kenal Cheo baru? Kayaknya dia lihat-lihat kamu terus," katanya bercanda. Aku tersenyum paksa, tapi hati gelisah. Apakah orang lain curiga? Di Indonesia, gosip bisa menyebar seperti api. Aku ingat kasus teman sekolahku yang diusir keluarga karena ketahuan lesbian. Hidupnya hancur, pindah ke Bali untuk mulai baru. Aku tak mau seperti itu. Tapi setiap kali melihat Sinta, ada tarikan yang tak bisa kuhindari. Saat sore, dia mengirim email, jumpa di ruanganku setelah jam kerja. Jantungku berdegup lagi. Apa yang akan terjadi? Aku masuk ruangannya saat kantor mulai sepi. Sinta berdiri di depan jendela, memandang hujan yang kembali turun. "Aku tak bisa lupakan malam itu, Nadia," katanya pelan. Aku terkejut. "Aku juga," balasku, suara gemetar. Kami berbicara panjang lebar tentang hidup kami yang penuh rahasia. Sinta bercerita tentang keluarganya di Surabaya yang mendesaknya menikah dengan pria pilihan mereka. Aku tolak, tapi mereka tak tahu alasannya, katanya dengan mata berkaca. Aku cerita tentang ibuku yang terus mendesak. Untuk pertama kalinya aku merasa tak sendirian. Tapi kami tahu ini berbahaya. "Kita harus hati-hati," kata Sinta. Aku setuju, tapi dalam hati, aku tahu ini awal dari badai yang lebih besar. Hari-hari berikutnya, hubungan kami mulai berkembang diam-diam. Kami bertemu di kai tersembunyi, berbagi cerita tentang mimpi dan ketakutan. Sinta, dengan posisinya yang tinggi, punya lebih banyak tekanan. "Jika ini ketahuan, karirku tamat," katanya suatu malam. Aku mengerti, tapi cinta ini seperti api yang tak bisa dipadamkan. Namun, konflik mulai muncul. Suatu hari, ayah Sinta datang ke Jakarta untuk kunjungan mendadak. Dia ingin Sinta bertemu dengan calon suami. Sinta panik, meminta aku untuk menjauh sementara. Aku merasa dikhianati, meski tahu itu demi kebaikan. "Kau pilih keluarga atau aku?" tanyaku marah. Sinta menangis, "Ini bukan pilihan mudah, Nadia." Konflik itu membuatku ragu. Aku mulai mempertanyakan segalanya. Apakah cinta ini layak untuk dipertaruhkan? Di masyarakat Indonesia yang masih melihat hubungan sesama jenis sebagai penyimpangan, kami seperti berjalan di atas tali tipis. Aku ingat demonstrasi anti-LGBT yang pernah terjadi di Jakarta, di mana orang-orang berteriak slogan penuh kebencian. Itu membuatku takut. Tapi Sinta, dengan keberaniannya, membuatku ingin bertahan. Namun saat ayahnya pergi, Sinta kembali, meminta maaf. Kami berdamai, tapi luka itu tetap ada. Badai semakin mendekat. Beberapa minggu kemudian, rumor mulai beredar di kantor. Seseorang melihat kami bersama di kai. "Cheo baru sering ketemu Nadia sendirian," bisik-bisik rekan kerja. Aku panik, tapi Sinta tetap tenang. "Kita harus lebih hati-hati," katanya. Tapi tekanan dari keluarga Sinta semakin besar. Ibunya menelepon setiap hari, mendesak tentang pernikahan. Sinta mulai ragu, dan itu terlihat dari sikapnya yang dingin. Suatu malam, kami bertengkar hebat. "Aku tak bisa terus seperti ini, Nadia. Keluargaku adalah segalanya bagiku," katanya. Aku merasa hancur. "Jadi kau pilih mereka daripada kita," balasku dengan air mata. Sinta diam, tapi jawabannya jelas. Pagi berikutnya, aku sakit hati dan memutuskan untuk menjauh. Aku minta cuti, pulang ke rumah orang tua di Bogor. Di sana, ibuku menyambut dengan pelukan hangat, tapi pertanyaannya tetap sama, kapan nikah? Aku tak bisa jawab, malah menangis di kamar.
Ayahku melihat itu mendekat. Ada apa, nak? Cerita sama ayah. Aku hampir menceritakan semuanya, tapi takut. Bagaimana jika dia marah? Di Indonesia, banyak keluarga yang menolak anak mereka karena orientasi seksual. Aku ingat cerita teman yang diusir dan hidup sendirian. Aku memilih diam, bilang hanya masalah kerja. Selama cuti, aku merenung banyak. Aku baca buku tentang psikologi, mencari kekuatan. Tapi pikiran tentang Sinta tak hilang. Dia mengirim pesan, makan aku, Nadia. Aku takut. Aku balas, aku juga takut, tapi kita harus kuat. Saat kembali ke Jakarta, aku temui Sinta. Kami bicara lagi, memutuskan untuk mencoba bertahan. Tapi momen itu terganggu oleh telepon dari keluarganya. Ayah Sinta sakit, dan dia harus pulang ke Surabaya. Aku harus pergi, katanya. Aku mengerti, tapi merasa ditinggal. Di Surabaya, Sinta menghadapi tekanan lebih besar. Keluarganya mengatur pertemuan dengan calon suami, seorang pengusaha kaya. Sinta cerita lewat telepon, suaranya lelah. Aku tak mau, tapi mereka memaksa. Aku marah, lawan mereka, Sinta. Tapi mudah bagiku bilang begitu. Sinta sebagai anak sulung punya tanggung jawab besar. Di masyarakat Jawa yang kuat tradisinya, menolak pernikahan bisa dianggap durhaka. Sinta mulai goyah, dan itu terasa seperti pengkhianatan bagiku. Saat Sinta kembali ke Jakarta, dia berubah. Lebih dingin, lebih fokus pada kerja. Kami jarang bertemu, dan saat bertemu, ada dinding di antara kami. Suatu hari, aku dengar dari rekan kerja bahwa Sinta akan menikah. Aku syok, langsung konfrontasi. Benarkah? Tanyaku di ruangannya. Sinta mengangguk, mata berkaca. Ini demi keluarga, Nadia. Aku tak punya pilihan. Aku merasa dunia runtuh. Kau khianati aku, jeritku. Sinta menangis, ini bukan akhir. Kita bisa tetap bersama diam-diam. Tapi aku tahu itu bohong. Aku pergi, hati hancur. Malam itu aku minum sendirian di bar yang sama tempat kami bertemu. Pikiran penuh amarah dan kesedihan. Bagaimana bisa cinta ini berakhir seperti ini? Aku ingat semua momen indah, tapi juga semua rasa sakit. Di Indonesia, di mana undang-undang anti-diskriminasi masih lemah, orang seperti kami sering terpaksa hidup dalam bayang-bayang. Aku memutuskan untuk bicara dengan teman dekatku, Maya, yang tahu rahasiaku. Kau harus lepaskan dia, katanya. Tapi mudahkah? Keesokan harinya, aku resign dari pekerjaan. Tak tahan melihat Sinta setiap hari. Sinta memanggilku, meminta penjelasan. Jangan pergi, Nadia, katanya. Aku jawab, kau yang memilih jalan ini. Kami berdebat panjang, saling tuding. Akhirnya, Sinta mengaku aku tak akan menikah. Aku tolak mereka. Aku terkejut. Kenapa baru bilang sekarang, tanyaku. Sinta menjawab, aku butuh waktu untuk yakin. Kami berdamai lagi, tapi kepercayaan retak. Konflik keluarga Sinta memuncak. Ayahnya marah besar, menelepon dan memaki. Kau durhaka, katanya. Sinta depresi, hampir menyerah. Aku mendukungnya, tapi tekanan itu memengaruhi hubungan kami. Kami sering bertengkar tentang masa depan. Bagaimana kita bisa bersama jika masyarakat menolak, tanyaku. Sinta jawab, kita bisa pindah ke luar negeri. Tapi itu mimpi yang jauh. Suatu hari, skandal meledak. Foto kami berdua bocor ke media sosial kantor. Seseorang memposting anonymously. Kantor gempar, gosip menyebar. Sinta dipanggil oleh dewan direksi. Aku takut dipecat. Di tengah kekacauan, Sinta memilih diam, tak membela kami.
Itu seperti pengkhianatan kedua. Aku marah, kau biarkan mereka hancurkan kita. Sinta bilang, aku lindungi karirku. Aku pergi, merasa sendirian. Kekacauan semakin menjadi. Setelah Otto bocor, tekanan dari kantor tak tertahankan. Rekan kerja memandangku aneh, bisik-bisik di belakang. Manajer memanggilku, meminta penjelasan. Ini urusan pribadi, kataku tegas. Tapi di Indonesia, di mana budaya kerja masih konservatif, hal seperti ini bisa merusak reputasi. Aku mulai dicuekin dalam tim, proyekku direbut orang lain. Sinta, sebagai CEO, seharusnya melindungi, tapi dia memilih diam. Aku tak bisa campur urusan pribadi, katanya saat kutanya. Aku merasa dikhianati lagi. Malam itu aku hubungi keluargaku. Ibuku curiga, ada apa di Jakarta? Kamu terdengar sedih. Aku tak bisa bohong lagi. Aku cerita semuanya tentang Sinta, tentang cinta kami. Ibuku diam lama lalu menangis. Bagaimana bisa, Nadia? Ini dosa, katanya. Ayahku ambil telepon, marah besar. Pulang sekarang. Kita bicara tatap muka. Aku takut, tapi tahu ini saatnya menghadapi. Aku pulang ke Bogor, hati berat. Di rumah, pertengkaran hebat terjadi. Ayahku berteriak, kau bawa malu keluarga. Ibuku menangis, kita bisa obati ini, nak. Pergi ke ustad. Aku jelaskan bahwa ini bukan penyakit, tapi siapa aku. Tapi mereka tak dengar. Mereka bilang akan cari jodoh untukku. Aku merasa terjebak, seperti burung dalam sangkar. Di masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim, pandangan seperti ini umum. Aku ingat Atwa Mui tentang sebagai penyimpangan. Itu membuatku merasa seperti penjahat. Sementara itu, Sinta menghadapi masalahnya sendiri. Keluarganya tahu dari gosip yang menyebar. Ayahnya sakit lagi karena syok. Sinta pulang ke Surabaya, meninggalkanku sendirian menghadapi badai. Dia kirim pesan, Ma, aku harus urus keluarga dulu. Aku marah, merasa ditinggal. Apakah cinta ini hanya ilusi? Aku mulai ragu tentang pilihan kami. Beberapa hari kemudian, aku kembali ke Jakarta, tapi tak ke kantor. Aku cari kerja baru, sambil merenung. Maya, temanku, mendukung. Kau kuat, Nadia. Banyak komunitas di sini yang bisa bantu. Aku gabung grup dukungan secara online anonim. Di sana aku dengar cerita mirip penolakan keluarga, diskriminasi kerja. Itu memberi kekuatan, tapi juga menyadarkan betapa sulitnya. Sinta kembali, tapi hubungan kami retak. Kami bertemu di apartemenku, bicara panjang. Aku tolak pernikahan itu, katanya. Tapi keluargaku marah. Aku cerita tentang keluargaku. Kami saling peluk, tapi ada ketakutan. Bagaimana masa depan kita, tanyaku. Sinta jawab, kita harus bertarung. Tapi pertarungan itu mahal. Sinta diancam dipecat jika skandal berlanjut. Dia harus pilih karir atau cinta. Konflik mencapai puncak saat Dewan Direksi memanggil Sinta. Mereka tahu tentang kami dari rumor. Ini bisa rusak citra perusahaan, kata mereka. Sinta diminta mundur atau putuskan hubungan. Sinta cerita padaku, aku tak mau mundur. Tapi tekanan membuatnya goyah. Suatu malam, dia bilang, mungkin kita harus berpisah sementara. Aku syok lagi. Kau selalu lari. Kami bertengkar, saling tuding kesalahan. Pagi berikutnya, aku putuskan untuk keluar dari bayang-bayang. Aku posting di media sosial tentang pengalaman diskriminasi, tanpa sebut nama. Itu menjadi viral di komunitas Indonesia. Banyak dukungan, tapi juga hujatan. Keluargaku tahu, ayahku menelepon, hapus itu. Kau bikin malu.
Aku tolak, ini hidupku, ayah. Itu langkah berani, tapi berisiko. Sinta melihat postingku, marah. Kau buat semuanya lebih buruk, katanya. Aku balas, setidaknya aku berani. Konfrontasi itu membuat kami pisah. Sinta mundur dari posisinya, pindah kembali ke Surabaya. Aku kehilangan pekerjaan, tapi dapat dukungan dari komunitas. Kerugian besar, tapi aku mulai bangkit. Setelah perpisahan, hidupku berubah. Aku pindah ke Bali, cari ketenangan. Di sana komunitas lebih terbuka, meski tetap hati-hati. Aku kerja relance menulis tentang isu sosial. Pikiran tentang Sinta tak hilang, tapi aku coba move on. Suatu hari, pesan dari Sinta datang, aku rindu kamu. Aku ragu, tapi balas. Kami bicara lagi, saling cerita tentang luka. Sinta cerita, di Surabaya, dia konfrontasi keluarga. Aku bilang aku lesbian, katanya. Ayahnya syok, tapi ibunya mulai paham. Itu proses panjang, penuh air mata. Sinta kehilangan warisan, tapi dapat kebebasan. Aku bayar mahal, katanya. Aku cerita tentang hidupku di Bali, tentang teman baru. Kami sadar, pilihan kami punya harga. Beberapa bulan kemudian, kami bertemu lagi di Jakarta. Sinta datang untuk konferensi. Kami bicara, memakan masa lalu. Kita bisa mulai lagi, katanya. Tapi aku ragu. Dengan semua luka ini, tanyaku. Kami putuskan untuk pelan-pelan. Tapi masyarakat masih jadi penghalang. Di Indonesia, kampanye anti-LGBT semakin gencar, dengan ruyang mengancam. Konflik baru muncul saat teman lama Sinta, yang iri dengan karirnya, sebarkan rumor lebih luas. Media lokal angkat cerita, tanpa nama, tapi cukup untuk mengganggu. Sinta dihubungi wartawan, dia tolak komentar. Aku dukung dari jauh. Ini ujian lagi untuk kami. Akhirnya, Sinta pindah ke Bali, bergabung denganku. Kami hidup bersama, diam-diam, tapi kebahagiaan itu rapuh. Keluargaku mulai hubungi lagi, ibuku bilang, aku coba paham, nak. Itu langkah kecil, tapi berarti. Ayahku masih marah, tapi tak usir. Di sisi lain, keluarga Sinta putus hubungan total. Sinta depresi, tapi aku ada di sisinya. Suatu hari, kami ikut demonstrasi hak di Jakarta, anonim. Di sana kami lihat banyak orang seperti kami berjuang. Itu membangunkan kami. Kita tak sendirian, kata Sinta. Tapi demonstrasi itu berujung bentrok dengan kelompok konservatif. Kami lari, tapi pengalaman itu menguatkan. Hidup kami penuh naik turun. Kami bangun bisnis kecil di Bali, catering untuk turis. Itu memberi kemandirian. Tapi bayang masa lalu tetap ada. Suatu malam, Sinta bilang, apakah semua ini layak? Aku jawab, ya, karena kita bersama. Tahun berganti, tapi perjuangan tak berakhir. Kami semakin kuat, tapi masyarakat Indonesia masih berubah pelan. Kami gabung goyang advokasi hak LGBT, berbicara di forum kecil. Sinta jadi pembicara, cerita pengalamannya. Saya bayar dengan karir dan keluarga, tapi saya dapat kebebasan, katanya. Aku bangga, tapi takut risiko. Konflik terakhir muncul saat ibuku datang ke Bali. Dia ingin bicara. Aku baca banyak, nak. Aku tak setuju, tapi aku tak mau kehilanganmu. Kami menangis bersama. Itu momen odd or towed. Ayahku masih jauh, tapi ibu jadi jembatan. Untuk Sinta, keluarganya mulai lunak setelah ayahnya sakit dan sadar hidup singkat. Kami putuskan untuk hidup terbuka lebih, meski hati-hati. Di Bali, lebih mudah. Kami punya teman yang dukung. Cinta kami tumbuh, tapi dengan bekas luka. Setiap keputusan punya harga, kehilangan pekerjaan, keluarga,
tapi dapat autentisitas. Pada akhirnya, cerita kami adalah tentang pilihan. Apakah benar mencintai seseorang berarti siap kehilangan segalanya?